Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, ya. Tidak ada yang lebih indah jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ingatkan untuk kita supaya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Wah, luar biasa ya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jikalau kita ingin hidup berbahagia dan berhasil, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, urapi setiap kami semua yang mendengar, menyaksikan. Biarlah kiranya Tuhan tolong melalui firman-Mu ini kami boleh diteguhkan, dikuatkan, diajar, dididik, diperbaiki melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala roh-roh yang coba melemahkan kami, merintangi kami sepakat sehati kami tolak, singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, ya, menjadi seperti Yesus atau menjadi serupa Yesus. Ya, kita tahu bahwa mula pertama manusia diciptakan itu serupa dan segambar, ya, dengan Allah. Ya, kita tahu di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2 di sana dikatakan manusia, ya, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Namun karena pada pasal 3 manusia jatuh di dalam dosa, nah pada akhirnya ya gambar itu mulai tidak nampak lagi. Saya ingat dosen saya dulu, ya, Bapak almarhum Bapak Dr. Kris Marantika katakan, ya, gambar itu sudah tercerai-berai, ya, sudah tercerai-berai sehingga tidak nampak lagi. Nah, itu pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, ya. Tapi kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ya, di saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gambar itu dipulihkan kembali, terus diproses, dikembalikan kembali, supaya sampai pada akhirnya kita benar-benar kembali menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Wah, indah sekali bukan? Nah, saudara, tentunya kalau kita mengerti akan hal itu, kalau kita diproses atau kita dibentuk oleh Tuhan, jangan bersungut-sungut, ya. Jangan bersungut-sungut, tetapi kita tetap bersukacita. Karena itu adalah bagian daripada proses Tuhan sedang membentuk kita untuk bisa menjadi serupa dan segambar dengan gambar Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi khotbah pada hari ini yaitu menjadi seperti Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Nah, saya membagi menjadi 5 bagian kali ini, ya. Yang pertama yaitu kita harus belajar dari Yesus. Karena kita mau menjadi seperti Yesus, karena kita mau menjadi serupa Yesus, ya, kita harus belajar. Tidak ada pilihan lain, yaitu belajar dari Yesus. Nah, saudara, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dan ayat 30, ya. Injil Matius 11 ayat 29-30 di sana dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Oh, haleluya. Saudara, yang pertama kita harus belajar dari Yesus saja, ya. Kalau kita belajar dari Yesus, kita tidak mungkin akan salah, saudara. Kita tidak mungkin akan salah, saudara.
Ya, firman Tuhan tadi mengingatkan, belajarlah padaku, saudara. Ya, belajar, yaitu siap memikul kuk, beban salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, Tuhan izinkan kita memikul salib. Memang itu yang disampaikan oleh firman Tuhan, katakan. Ya, kalau kita mau mengikut Yesus, pikul salib dan sangkal diri, mengikut Yesus. Nah, saudara, Tuhan izinkan kita mengalami untuk memikul kuk itu, memikul beban itu, memikul salib itu. Ya, dan saudara, firman Tuhan mengingatkan, tidak berat, enak dan ringan. Wah, luar biasa. Nah, kalau Tuhan yang mengatakan, saudara, pasti benar. Ya, salib atau beban atau kuk yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita itu pasti, saudara, benar-benar enak. Ya, tidak berat dan ringan, saudara. Nah, saudara, itu yang luar biasa. Dan saudara, jikalau kita bisa memikul kuk itu, jikalau kita bisa memikul beban itu, saudara, dengan tidak bersungut-sungut, tetapi tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap bergairah di dalam mengikut Tuhan, maka janji Tuhan katakan, pasti kita akan menjadi lemah lembut dan rendah hati. Waduh, indah sekali, saudara. Kalau saudara ingin menjadi orang yang lemah lembut, ingin menjadi orang yang rendah hati, mari saudara belajar dari Yesus. Terima itu salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Terima itu kuk, beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan lakukan semuanya dengan sukacita, dengan semangat, dengan bergairah, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak menggerutu, tidak mengeluh, tetapi tetap bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk memikul salibnya. Wah, luar biasa, saudara. Nah, saudara, dalam 1 Korintus 10 diingatkan bagaimana bangsa Israel saat mereka bersungut-sungut, mereka dimusnahkan oleh malaikat maut. Nah, saudara, saya senang sekali mengingatkan kepada kita semua, memang kita bersyukur kita tidak hidup zaman masa lalu, di zaman bangsa Israel, tetapi kita hidup di dalam zaman anugerah. Oleh sebab itu, saudara, pergunakan zaman anugerah, zaman Roh Kudus ini dengan penuh sukacita. Jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan bersungut-sungut walaupun kita tidak dimusnahkan oleh malaikat maut, tetapi jangan bersungut-sungut. Tetap dengan sukacita. Pikul salib itu dengan penuh sukacita. Itu semua diizinkan oleh Tuhan, supaya kita menjadi orang yang dapat rendah hati, orang yang lemah lembut, yaitu dengan memikul salib yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, saudara, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, saya percaya dan sangat percaya kita tidak akan pernah salah, karena yang menjadi panutan kita, yang menjadi teladan kita adalah Tuhan Yesus sendiri, yang pernah menjadi manusia sama seperti dengan kita. Maka kita pasti akan benar dan sangat benar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, mungkin saudara berkata, Pak, itu kan Tuhan, mana bisa, kita kan manusia. Loh, Tuhan juga 2000 tahun yang lalu juga datang sama seperti kita manusia. Nah, saudara, sama bisa mengalami sakit, bisa mengalami sedih, saudara. Yesus juga merasakan semua itu, dan Tuhan sudah pernah mengalami penderitaan-penderitaan itu, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Firman Tuhan katakan demikian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Walaupun banyak penderitaan yang dialami, tetapi dia tetap tidak berbuat dosa. Ini yang menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, sekali lagi, saudara, ada banyak orang mungkin mengatakan, mana mungkin, Pak, mana mungkin, mana bisa. Saudara, bagian yang kedua, menjawab pertanyaan kita. Bagian yang kedua, saya katakan, Roh Yesus ada di dalam kita. Wah, sekali lagi, saudara, Roh Yesus ada di dalam kita.
Roh Yesus, saya sering katakan itu, roh Yesus yang hidup. Roh Yesus yang hidup itu tinggal di dalam diri kita. Hidup di dalam diri kita. Dan saudara, kalau Yesus rohnya tinggal di dalam diri kita, ya, rohnya diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan, yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Saya selalu katakan demikian. Dan roh yang hidup itu yang akan memampukan kita. Roh yang hidup itu akan mendorong kita, menggerakkan kita, ya, memampukan kita untuk melakukan, ya, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Dia tahu, saudara, jikalau kita masih hidup dalam dunia ini, di mana banyak tantangan, banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak hal yang harus dihadapi. Oleh sebab itu dia memberikan rohnya Yesus sendiri tinggal dalam diri kita. Ya, untuk apa? Memimpin, menolong kita, menghibur kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Waduh, indah sekali, saudara. Saudara, kalau saudara mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, saudara benar-benar menjadi orang Kristen yang penuh sukacita, penuh bergairah, penuh bersemangat, dan tidak pernah sedikit pun terpikirkan mau meninggalkan Yesus. Tidak pernah terpikirkan sedikit pun mau menyakiti hati Yesus. Karena dia tahu ada rohnya Yesus yang hidup di dalam diri kita. Ya, saudara, di saat kita selalu menyenangkan roh itu yang ada di dalam diri kita, di saat kita terus memberi tempat kepada roh itu bekerja di dalam diri kita, maka roh itu terus akan bergerak. Roh itu akan bekerja. Roh itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Oh, haleluya. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu ingatkan, saudara, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Jangan kamu mendukakan roh yang ada di dalam kamu. Jangan kamu mendukakan roh Yesus yang hidup di dalam diri kamu. Jangan kamu memadamkan roh Allah yang ada di dalam diri kamu. Jangan kamu memadamkan roh Yesus yang hidup di dalam kamu. Nah, saudara, di saat kita tidak mendukakan, di saat kita tidak memadamkan roh itu, maka dia akan berkobar-kobar, mendorong, ya. Maka firman Tuhan katakan, rohmu akan menyala-nyala, ya, di dalam melayani Tuhan. Rohmu akan berkobar-kobar. Wah, sesuatu yang sangat indah, saudara. Ini sesuatu yang sangat indah, saudara. Sebab ada roh yang hidup di dalam diri kita. Nah, saudara, Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16, ya, yang mengingatkan kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, ya, aku huruf besar adalah Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah. Dan ayat selanjutnya dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia, ya, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wah, luar biasa. Supaya ia, yaitu roh penolong, rohnya Yesus yang hidup itu, ya, tinggal di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Saudara, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari, saudara, kita mau mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, ya, dan menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, roh itu sekali lagi akan menolong kita untuk kita bisa menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Roh itu yang akan memampukan kita untuk memikul, ya, beban kuk salib yang Tuhan izinkan, ya, terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Roh itu adalah roh penolong yang selalu siap untuk menolong kita. Saudara, tapi Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan. Tuhan mau supaya kita benar-benar menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka roh yang hidup itu akan benar-benar menyertai kita selama-lamanya, saudara. Nah, puji nama Tuhan. Jikalau saudara ingin supaya roh itu benar-benar menyertai kita, ya, hidup selama-lamanya dalam diri kita, mari kita semakin mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Mengasihi Dia, ya.
puji nama Tuhan, dan menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jangan kita menuruti keinginan daging kita, saudara. Keinginan daging kita cenderung untuk melakukan sesuatu yang berdosa, tetapi menuruti segala perintah Tuhan. Saya percaya Roh itulah yang akan menolong kita untuk kita dapat menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita harus mengasihi Dia dan menuruti segala perintahnya, agar Roh itu menyertai kita dan hidup dan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, jangan kita mendukakan Roh Kudus supaya Dia bisa berkarya di dalam kehidupan saudara. Jangan kita memadamkan Roh itu supaya Dia bisa mengobarkan api untuk menyala-nyala kita di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan. Kita tidak menjadi orang Kristen yang lemah, yang lembek, saudara. Tetapi kita akan menjadi orang Kristen yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala terus di dalam melayani Tuhan, dan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, selalu ingin memuliakan Tuhan, melakukan sesuatu apa saja yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Maka Roh itu terus akan menyertai kita dan bekerja dengan luar biasa. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi untuk menjadi seperti Yesus, kita harus belajar dari Tuhan Yesus, dan Dia sudah memberikan Roh-Nya, modalnya itu Roh-Nya sudah diberikan. Setelah kita dipilih, diselamatkan, Roh-Nya diberikan kepada kita. Saudara, jadi jangan kita berdalih-dalih, mana mungkin, mana bisa, saudara. Ada Roh Yesus di dalam diri kita. Nah, saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi serupa dengan gambar Allah, atau serupa dengan menjadi seperti Yesus. Bagaimana? Miliki karakter Yesus. Wah, luar biasa. Miliki karakter Yesus. Bagaimana, saudara? Kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Yang sering jadi pelajaran anak sekolah minggu, saudara. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Saudara, miliki karakter itu, saudara. Miliki karakter Yesus itu. Yesus yang penuh dengan kasih. Miliki kasih itu, saudara. Miliki kasih itu. Yesus, karena kasihnya Dia, dalam khotbah yang lalu pernah saya sampaikan, karena kasihnya Dia sampai rela menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Karena kasihnya, sampai menyerahkan nyawanya. Nah, saudara, biarlah kiranya saudara, buah Roh itu akan makin bertambah-tambah di dalam diri saudara, di dalam diri kita masing-masing. Baik kasih kita, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, kita minta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tambahkan buah Roh di dalam kehidupan kami. Tambahkan buah Roh itu. Saudara, kalau saudara boleh bertanya, yang sering ikut doa pagi bersama-sama dengan saya setiap pagi, saudara, kita tiap pagi ada doa pagi bersama jam 5:30 sampai 5:30, saudara, di tempat ini, di gereja ini, setiap hari Senin sampai Sabtu, saudara. Di situ selalu saya katakan, mari kita minta berdoa, Tuhan tambahkan buah Roh di dalam kehidupan kami. Saudara, kita harus perlu minta terus supaya buah Roh itu makin bertambah-tambah. Buah Roh itu makin bertambah-tambah, saudara. Kasih kita makin bertambah-tambah, saudara. Sebab tidak sedikit, saudara, anak-anak Tuhan yang kasihnya mulai luntur, kasihnya mulai dingin. Hubungan suami istri sudah tidak ada lagi kasih. Hubungan orang tua dengan anak, kasihnya sudah mulai luntur, saudara. Bahkan kalau saudara mendengar berita-berita, bahkan saya sedih, saudara, itu keluarga anak Tuhan, orang tuanya dibunuh atau anaknya dibunuh. Nah, saudara,
Bagaimana? Di manakah letak kasih itu, saudara? Dengan warganya sendiri sampai terjadi seperti itu. Saudara, perhatikan saudara. Kalau kita tidak minta, kita berdoa supaya ditambah-tambahkan kasih itu, saudara. Saudara, iblis sedang berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan katakan demikian, termasuk dia akan mencuri kasih kita. Ya, supaya kasih kita tidak ada lagi, supaya hubungan suami istri ya tidak ada kasih lagi, bermusuhan satu dengan yang lain, hubungan orang tua dan anak tidak ada kasih lagi. Iblis terus berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, sukacita, damai sejahtera, dia selalu berusaha supaya kita kehilangan buah roh itu, tidak memiliki lagi karakter Yesus di dalam dirinya. Saudara, kita perlu, saudara. Nah, saudara, sekali lagi kalau kita sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh, jangan kita menggerutu, saudara. Kasih di dalam hal mengasihi, di dalam kesabaran kita, penguasaan diri kita, saudara, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan, diizinkan supaya kesabaran kita makin bertambah-tambah, penguasaan diri kita makin bertambah-tambah. Tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosi. Itu adalah bagian dari penguasaan diri. Ya saudara. Oh, haleluya. Saya sangat-sangat percaya, saudara, Roh Yesus yang hidup itu yang akan menolong saudara untuk kita makin bertambah-tambah buah roh itu di dalam kehidupan kita. Sebab itu adalah karakter daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus memiliki karakter seperti Yesus. Karakter yang seperti Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, sekali lagi Tuhan terus memproses kita, memperbaharui, firman Tuhan katakan demikian ya. Dari hari ke hari terus kita diperbaharui. Nah, bersyukurlah kalau kita terus sedang diperbaharui ya, supaya kasih kita makin bertambah-tambah, kesabaran kita, kelemah lembutan kita, penguasaan diri kita makin bertambah-tambah, dan itu bisa dirasakan, dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Ya, puji nama Tuhan. Hubungan suami dan istri ya semakin mesra, semakin indah. Hubungan anak dengan orang tua semakin mesra, saudara. Karena apa? Buah rohnya makin bertambah-tambah. Karakter Yesus nampak di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam keluarga kita. Puji nama Tuhan, yang mereka semua bisa merasakan, mereka bisa melihat, dan menjadi satu kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karakter Yesus ada di dalam diri kita. Buah roh itu makin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang keempat, saudara. Bagian yang keempat, melayani Bapa sampai akhir. Melayani Bapa sampai akhir. Ini satu teladan yang diberikan oleh Yesus. Melayani Bapa sampai akhir. Ya saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, luar biasa, saudara. Ya, Yesus menunjukkan kepada kita, Yesus memberikan satu teladan kepada kita, taat sampai mati, saudara. Taat sampai akhir kepada Bapa di surga. Nah, ini yang perlu, saudara.
Untuk kita mau menjadi serupa dengan Yesus, kita harus mau menjadi seorang hamba. Ya, Pak, itu kan Tuhan, Pak. Ya, kita kan manusia. Loh, saudara, katakan tadi. Dan menjadi sama dengan manusia, sama dengan kita, saudara. Itu berbicara tentang pada waktu Yesus sebagai manusia. Ya, 2000 tahun yang lalu. Yang bisa merasakan sedih, bisa merasakan sakit. Dia mau menjadi seorang hamba. Untuk apa? Untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, untuk melayani. Dan dikatakan sampai mati di kayu salib. Puji nama Tuhan, luar biasa. Inilah ketaatan yang diberikan contoh, yang diberikan teladan oleh Yesus sendiri kepada kita anak-anaknya yang mau sedang diproses, dibentuk untuk menjadi segambar dengan Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Yesus sendiri, saudara. Puji nama Tuhan. Kita harus mau taat sampai akhir. Kita mau taat sampai mati, ya, sampai mati. Walaupun kita tidak mengalami kematian seperti yang dialami oleh Yesus, ya, harus mati di atas kayu salib. Tetapi saudara, kita tetap taat sampai akhir. Apapun yang terjadi, puji nama Tuhan. Selama kita masih ada kesempatan hidup ini, saudara, kita mau melayani Tuhan. Ya, sama seperti Yesus pada waktu ada di dalam dunia, dia melayani. Ya, hidup di dalam doa dan melayani. Ya, menolong orang yang sakit, ya, mendoakan mereka, ya, mengusir setan. Apa yang dilakukan oleh Yesus, biarlah kita juga mau lakukan. Puji nama Tuhan, sehingga dia boleh taat sampai akhir. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mengunjungi Bapak Ibu yang lansia, saudara. Bapak Ibu yang lansia yang Nyon Sewu, ya, sudah sepuh sekali, ya. Tetapi saya katakan, Bapak Ibu masih bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Hah? Melayani, Pak? Iya. Bapak dan Ibu masih bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani apa, Pak? Melayani menjadi pendoa syafaat. Wah. Bangsa kita Indonesia perlu didoakan, Pak. Ya. Gereja-gereja perlu didoakan. Anak-anak Tuhan perlu didoakan. Hamba-hamba Tuhan perlu didoakan. Jiwa-jiwa yang belum diselamatkan perlu didoakan. Dan pemimpin negeri ini perlu didoakan. Itu firman Tuhan yang mengajarkan. Untuk kita berdoa bagi raja-raja, bagi pemerintah-pemerintah, ya, bagi pemimpin-pemimpin, saudara. Itu Tuhan masih bisa memakai kita, ya, walaupun sudah lanjut usia. Saya dorong, ya, Bapak Ibu ini jangan, ya, mau, ya, untuk tidak melayani Tuhan. Masih dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya, sudah tidak ada nyawa lagi, sudah innalillahi, ya, itu sudah berakhir berarti pelayanan kita. Tetapi selama kita masih bisa hidup, masih bisa berbicara, masih bisa berjalan, ya, kita masih dapat dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, berdoa, menaikkan doa-doa syafaat, berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, ya, gereja-gereja yang mengalami aniaya, anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saudara, ini sangat penting sekali, saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melayani Tuhan, ya, menjadi pendoa syafaat. Karena saya melihat anak-anak muda jarang mereka yang mau berdoa syafaat. Anak-anak muda jarang, ya, yang mau berdoa syafaat. Anak-anak Tuhan bahkan mungkin tidak banyak mereka yang suka berdoa syafaat. Mereka hanya berdoa untuk diri sendiri. Mereka berdoa untuk keluarganya. Mereka berdoa untuk keperluan sendiri. Tetapi berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja. Berdoa untuk pemerintah-pemerintah. Saudara, jarang sekali, saudara, anak-anak Tuhan yang melakukan itu. Oleh sebab itu saya katakan kepada Bapak dan Ibu ini, Bapak Ibu masih bisa dipakai Tuhan melayani. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau terus hidup di dalam doa, ya, dan melayani Tuhan. Mau taat sampai akhir, ya, taat sampai akhir. Kapanpun Tuhan memanggil kita,
Kita sedang dalam keadaan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, menjadi seorang hamba ya yang mau melayani Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, bagian yang kelima, saudara. Bagian yang kelima yaitu mengasihi dan mengampuni sampai akhir. Wah, luar biasa. Mengasihi dan mengampuni sampai akhir. Yesus berkata ya di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, 42 dan 43. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, saya percaya kita semua sudah tahu tentang kisah ini. Pada saat Yesus ada di atas kayu salib, ya, memikul salib, ya, memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib, ya, dengan puncak penderitaan Yesus dan sekaligus puncak kemenangan Yesus, yaitu mati di atas kayu salib. Di kanan kirinya ada penjahat, saudara. Ya, penjahat itu yang satu mengolok-olok Yesus, dan ya yang satu mengatakan, "Ya Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Saudara, Yesus sebelum dia disalibkan dan sampai pada waktu saat dia disalibkan, dia disiksa, dianiaya, dicambuk, ya, diludahi, berbagai macam penderitaan yang dialami oleh Yesus. Saudara, saya percaya Yesus bisa saja untuk memusnahkan mereka dengan sekejap saja, ya, perintahkan malaikat-malaikat surga untuk melenyapkan mereka. Bisa saja, sangat-sangat bisa, karena dia adalah Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, dari pelajaran ini kita bisa melihat, bahwa Yesus tetap mengampuni, Yesus tetap mengasihi sampai akhir hidupnya. Walaupun di dalam penderitaan mati di atas kayu salib pun tidak melunturkan, ya, pengampunannya kepada orang-orang yang berdosa, kasihnya kepada orang lain. Dia tetap mengampuni, dia tetap mengasihi. Puji nama Tuhan. Saudara, satu pelajaran yang sangat indah. Kita harus bisa mengampuni siapa saja. Kita harus bisa mengasihi sampai akhir hidup kita. Ya, walaupun kita harus mengalami penderitaan, tekanan yang berat bagaimanapun juga, tetapi tidak akan melunturkan kasih kita, tidak akan melunturkan pengampunan kita, walaupun kita harus mengalami penderitaan yang berat. Dan saudara, apa hasilnya, saudara? Jikalau kita mau mengasihi dan mengampuni sampai akhir hidup kita, akan ada jiwa yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saya senang sekali katakan kalimat ini. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Orang yang penjahat yang satu, dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui, percaya bahwa yang mati di sebelahnya ini bukan manusia biasa, tetapi adalah Tuhan, Anak Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu dikatakan, "Oh Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Saudara, kata Yesus kepadanya, "Wah, aku berkata kepadamu dengan segala otoritas." Dia nyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Luar biasa, saudara. Detik-detik terakhir kematiannya si penjahat ini, karena dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamatnya, ya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka dia mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Saudara, jiwa diselamatkan. Luar biasa, ya. Di puncak kematiannya, di puncak penderitaannya pun, ya, dia masih bisa membawa jiwa untuk diselamatkan. Wah, luar biasa, saudara. Mari, saudara,
Oh, jangan biarkan kasih-Mu luntur. Jangan biarkan pengampunan-Mu menjadi kendor. Tetapi mari kita tetap mengasihi. Mari kita tetap mengampuni sampai akhir hidup kita. Supaya ada jiwa-jiwa juga yang akan diselamatkan di saat kita masih tetap bisa mengasihi dan mengampuni orang yang berdosa. Oh, haleluya. Orang yang bersalah kepada kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, masa-masa hidup bersama-sama dengan murid, ada satu pertanyaan yang ini penting sekali juga buat kita di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Ya, Matius 18 ayat 21 dan 22 sebagai ayat yang terakhir, Saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wow, luar biasa. Artinya apa, saudara? Pengampunan yang harus kita berikan tidak terbatas. Pengampunan yang tidak terbatas. Kapanpun kita harus tetap mengampuni. Kapanpun kita harus tetap mengasihi. Sampai akhir hidup kita, saudara. Oh, haleluya. Tetap mengampuni sampai akhir hidup kita. Ya, tetap dapat dipakai untuk memenangkan jiwa di saat kita bisa mengasihi dan mengampuni sampai akhir hidup kita. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Saya percaya, saudara, sekali lagi, Roh Yesus itu yang hidup di dalam diri saudara, yang akan menolong saudara. Kalau kita bisa melakukan apa yang saya sampaikan di sini, ya, 5 bagian yang kita sudah jelaskan, saya tentunya percaya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Roh Yesus yang hidup di dalam diri kita, itulah kita bisa melakukan semuanya itu, sehingga kita benar-benar akan menjadi serupa dengan Yesus. Kita akan menjadi segambar dengan Yesus, dan Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih melalui firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, satu teladan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, kami mau belajar daripada Engkau saja, Tuhan. Belajar kepada-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu jikalau saat kami belajar kepada Yesus, tidak akan pernah salah, dan kami pasti akan benar. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur Roh-Mu yang ada di dalam diri kami itu yang memampukan kami untuk kami dapat menjadi serupa dengan Engkau, untuk kami dapat belajar, untuk kami dapat diproses, dibentuk, diperbaharui sepanjang hari-hari dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Kami juga bersyukur, Tuhan, biarlah kiranya Engkau tambahkan buah roh di dalam kehidupan kami. Tambahkan itu, Tuhan, supaya buah roh itu semakin nyata, semakin nampak di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau, Tuhan, ada roh-roh lain yang coba mencuri, Tuhan, buah roh itu dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau supaya buah roh itu makin bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mau terus melayani Tuhan, meneladani kehidupan Tuhan Yesus dengan berdoa, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Puji nama Tuhan. Dan kami juga mau mengasihi, mengampuni sampai akhir hidup kami. Sehingga Tuhan akan memakai kami untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Di saat kami terus dapat mengasihi dan mengampuni siapapun, ya, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memakai kami untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami ucap syukur. Biarlah kiranya firman ini, Tuhan, jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba mencuri kebenaran firman Allah, kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan. Berkati siapapun yang menyaksikan, yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu menyertai mereka. Dan Tuhan pakai kami semua untuk menjadi saksi-Mu. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan, Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya ingin sampaikan pengumuman sedikit, ya, bahwa besok hari
hari Kamis maksud saya, besok hari Kamis tanggal 13 Mei, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus, kita akan ada ibadah satu kali saja, yaitu pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, saudara, dan itu bersamaan dengan saudara-saudara kita yang dari Muslim, mereka juga ada sholat Id ya. Jadi saudara harus atur ya, jalannya supaya tidak mengalami kemacetan. Ibadah kita jam 6 pagi, dan itu dapat diikuti oleh semuanya kecuali anak-anak ya, 13 tahun ke bawah tidak boleh, dan orang tua tapi yang sakit ya, orang tua yang sakit tidak diperkenankan untuk ikut ibadah bersama-sama pada waktu tanggal 13 itu, hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hanya orang tua yang sehat ya. Dan saudara, nanti kita akan atur supaya di halaman di luar juga ada kursi-kursi ya, supaya kita bisa bersama-sama. Kalau di ruangan itu tidak cukup, bisa di luar ya saudara. Jadi hanya satu kali jam 6 pagi. Itu yang saya sampaikan. Dan yang kedua saudara, saya ingin mengajak untuk kita semua menjadi berkat bagi banyak orang ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana? Yaitu kita saat ini ada satu program yang diberikan melalui PMGK, Berkat Malang Gema Kasih Kota Malang ya, yaitu untuk melakukan vaksin bagi orang-orang lansia, orang-orang tua ya. Saudara, kita diminta untuk anak-anak Tuhan ya, dipakai untuk menjadi berkat bagi para lansia, yaitu dengan cara apa? Membawa 4 orang lansia untuk divaksin. Dan pada saat kita bisa membawa 4 orang lansia, maka saudara yang masih muda pun juga ikut divaksin. Nah saudara, ini luar biasa ya, kita dipercaya sampai dengan 10.000 lansia kalau kita bisa melakukan itu ya, bertahap 2.000, 5.000, kemudian akhirnya sampai 10.000 saudara. Nah saudara, ini sesuatu yang luar biasa saudara. Dan ini saudara, BMGK Berkat Malang Gema Kasih sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang, dan sudah juga menyampaikan hal ini kepada Wali Kota ya, Wali Kota Malang, dan semua mendukung ya. Kemungkinan akan diadakan di Skodam ya, Skodam di alun-alun, kemungkinan akan diadakan sana supaya bisa serentak bersama-sama dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya, tidak jauh. Saudara, kita akan doakan hal ini, dan juga mari kita bergerak untuk mengajak ya lansia-lansia, baik itu dari tetangga kita ya, mereka yang beragama lain boleh juga saudara, dan keluarga saudara mungkin ada yang lansia. Saudara, kita tahu bahwa lansia itu sangat rentan dengan tertular virus ya. Kasihan mereka kalau mereka tertular ya. Oleh sebab itu, mari supaya kita ajak untuk vaksin supaya mereka, para lansia ini tidak tertular dan juga tidak menularkan virus. Saya percaya saudara, ini adalah bagian daripada pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kita benar-benar akan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih. Pengumuman GSCA Talitaku Malang, Minggu 9 Mei 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSCA Talitaku Malang bahwa hari ini, Minggu 9 Mei 2021, ibadah dilaksanakan secara online dan offline. Ibadah offline dilaksanakan di gereja pukul 6 pagi dan 5 sore dengan ketentuan yang terdapat dalam checklist. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan atau kolekte dan persepuluhan dengan memasukkan masing-masing ke dalam amplop tersendiri, dan pada hari Minggu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persepuluhan pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ingat, bukan untuk beribadah di gereja. 3. Doakan dan hadiri rangkaian kegiatan Paskah 2021 yang dapat diikuti untuk umum. 1. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 13 Mei 2021 pukul 6 pagi di gereja. 2. Doa puasa 10 hari mulai hari Jumat 14 Mei 2021
sampai dengan Sabtu 22 Mei 2021 pukul 6 malam di gereja. 3. Ibadah Pentakosta Minggu 23 Mei 2021 pukul 6 pagi dan 5 sore di gereja. Untuk pelayan ibadah Minggu 16 Mei 2021 sudah tertera dalam warta gereja. Untuk pelayan ibadah yang bertugas, mohon untuk memperhatikannya. Sekian pengumuman GSJA Talitaku Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.